Halo, Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Welcome to Glam Dewi. Dan Dewi baru aja pulang dari ngurus lapak. Terus ada sesuatu yang bikin gue excited kembali seputar wangian yang pengen gue share, unboxing sekalian first impression atau hiduan awal, kesan hiduan awal gue. Ini ada paketnya satu, sama selain paket ini gue juga tempo hari ke Alfa apa Indo ya, gue lupa, Alfa kayaknya. Gue ke Alfa, terus gue menemukan wangian yang kayak gini. Jadi ini gue beli di Alfa sama satu lagi. Kayak di istilahnya ini fragrance di level drugstore gitu ya. Ini juga belum gue buka. Ini dari Morris yang ini. Ini dari Morris, ini gue pengen coba. Ini adalah hand sanitizer sih gitu. Jadi, tapi gue pengen coba ada aromanya atau enggak. So, buat lo yang penasaran apa isi kotak ini dan gimana menurut gue wewangian yang lucu ini, dilanjut, oke? Oke, jadi gue baru pulang, terus sebenarnya tadi di lapak atau di warung gue atau ya di kedai gue sempet juga unboxing ini. Ini adalah parfum favorit gue dari Guerlain Mitsuko. Ini yang Parfum Atomizer, jadi dia atomizer gitu, iya pokoknya bentuknya sprayer gitu, tapi dia concentrate-nya parfum yang kecil kayak gini. Jadi iya, yang ini sih nggak perlu gue bahas, mungkin bisa gue bahas terpisah videonya karena gue segitu suka ya sama Guerlain Mitsuko. Jadi gue koleksi ini, oke? Nah, akhirnya yang gue tunggu-tunggu paket ini dateng. Udah lumayan lama, kayaknya gue lupa deh berapa lama. Dan untuk harga-harganya nanti bakalan gue share di sini kalau memang ada footage-nya, dan linknya mungkin bisa gue taruh di description box buat lo yang penasaran. Karena kayaknya ini di pasaran gue belum pernah lihat. Gue dapat informasi ini sambil buka aja ya. Gue dapat informasi tentang adanya ini nih dari temen gue, salah seorang fragrance enthusiast juga yang nge-share. Terus gue inget, zaman dulu gue suka nge-review juga parfum-parfum, nggak zaman dulu juga sih. Dulu pernah yang wangian-wangian, kok gue lupa sih, yang fruity, terus ada yang vanilla. Kok gue lupa ya brandnya. Ntar deh gue share gambarnya di sini. Yang lumayan enak, dia ngeluarin shower gel juga, ngeluarin lotion juga, body scrub juga. Nah, bersama dengan itu kayak waktu itu sempat juga gue ngebahas Pucelle Pink Me gitu. Nah, ini lanjutan dari yang zaman dahulu. Jadi gue beli waktu itu gue beli di Shopee kalau nggak salah. Dia ada official store-nya dari Cousins Official, oke? Ini iya. Jadi dari produk Cousins, makanya judulnya perlengkapan bayi. Terus sama anak-anak di lapak gue disangkain gue Hamidun dong, dikasih ucapan selamat. Please deh. Oke, isinya kayak gini, ada bubble-bubblenya. Bubble-nya lucu banget, bubble yang gede-gede gitu. Ini dia. And then isinya, ada free-nya. Ada free-nya tuh kayak pouch gitu dari Imperial Leather kayak gini. Dapat pouch transparan gitu, lucu sih. Ini agak, oh iya, tempo hari ada yang request juga, temen gue zaman kerja dulu, Habib Daudi juga request parfum buat anak-anak. Gue bingung nih mau dari level yang mana, mau dari drugstore kah, atau mau yang bener-bener di marketing buat anak-anak kah, atau yang levelnya kayak gini juga buat gue, buat mbombo kayak gue juga masih masuk gitu ya. Ini ada 2 produk dalamnya. Kardusnya gede ya, Bo. Dan bubble-nya kayaknya niat banget ya, karena dari PT-nya langsung sih ya. Ini ada 2 produk yang gue diracunin oleh Bar, salah seorang temen gue di dunia wangian. Ini ada 2 kayak gini, lucu banget ya. Ini ada Imperial Leather Rainbow Cotton Candy Scent yang biru gini, sama yang satu lagi Imperial Leather Marshmallow Scent Body Mist 100 ml juga, dua-duanya 100 ml kayak gini. Gue mau sniff yang mana dulu ya, karena gue lihat-lihat di toko-toko kayak gue jarang ya, mall juga tutup sih. Jadi drugstore gue paling kayaknya lately nggak ke drugstore ya, paling gue paling mentok ke Indomaret, Superindo,
Alfa, Lotte, udah supermarket. Nah itu gue nggak pernah ngeliat. Oke, gue mulai dari kayaknya yang biru dulu deh, biar mungkin agak seger. Ya nggak juga sih, cotton candy soalnya. Oke, ini body mist, netnya 100 ml dari Imperial Leather. Di belakangnya ada penjelasannya. Semprotkan keceriaan dalam setiap harimu. Maaf ya, mata udah rabun. Dalam setiap harimu dengan keharuman manis yang ceria seperti rainbow cotton candy. Oke. Hindari terkena mata, bilas dengan air, simpan di tempat sejuk, semprotkan ke seluruh tubuh kapan saja, di mana saja. Oke. Ayo kita coba aja. Oke. Ya biasa sih standar kemasannya Kasan Imperial Leather dulu tuh apa ya? Gue suka banget yang aroma vanillanya, gue lupa. Kok gue lupa ya? Yang kayak dari British gitu kesannya. Ini yang Imperial Leather. Ayo kita coba. Kayak gue perlu coba karena gue benar-benar baru balik. Jadi baru nyampe segitu excitednya. Jadi gue belum ganti kostum, belum dasteran. Oke, langsung aja. Ini kita spray di badan. Sprayernya oke. Terus ini ya water based, walaupun dia tetap pakai alkohol. Kalau yang ini bukan hitungannya water based atau alcohol based ya. Intinya dia watery gitu, banyak air, banyak unsur airnya. Ini ingredients paling atas tetap alkohol denat sih, 47%. Habis itu aqua, glycerin, parfum. Habis itu ada castor oilnya. Aromanya lucu, unyu-unyu manis. Iya, kalau dibilang cotton candy, ya cotton candy banget aromanya. Agak mirip-mirip sama yang dulu sih sebenarnya. Sempet ada yang manis-manis begini juga, dan gue rasa kayaknya Pink Me Pucelle deh kalau nggak salah, atau apa ya, gue lupa. Tapi ini lumayan lucu buat kayak kalau buat di spray di baju gitu, atau di linen atau kain-kain, entah gorden, entah pewangi ruangan, atau ya di badan. Di badan juga lucu. Cuman ini ya memang manis gitu, aromanya manis. Cuma terus ini jangan diharap aroma cotton candy-nya itu akan mengingatkan ke Baccarat 540-nya MFK ya. Ini beda bener-bener kayak kalau menurut gue ini justru kayak itu loh, kayak es serut yang rainbow, kayak es serut warna-warni manis gitu loh, kayak sirupi banget. Enak, gue suka, dan ini kemungkinan ya bakalan gue pakein ke anak-anak gue, dan anak-anak gue kemungkinan bakalan demen sih manisnya tuh ya kayak karamel. Terus kalau dibilang vanilla, mungkin ada vanilanya tapi bukan vanilla yang dominan. Terus ada fruity-nya juga. Enak, manis. Oke, next one. Ya, gue nggak pengen lama-lama soalnya masih ada lagi yang lain, yang tadi yang kotak. Oke, sebelahnya aja. Oke. Yang ini lebih soft, lebih musky, lebih dusty aromanya, lebih fluffy. Bingung ya, karena ya sesuai sih dengan image-nya, ini marshmallow gitu. Lebih kawaii ya, dua-duanya aromanya kawaii, cute, girly gitu, lucu-lucu, unyu-unyu gitu ya. Tapi ini yang si marshmallow justru kayak ada aroma yang biasa ada di aroma parfum yang di drugstore gitu, yang agak menohok, yang agak nyegrak gitu. Nah ini justru lebih keluar sih yang aroma nyegraknya, karena kalau yang tadi yang si rainbow cotton candy ini nggak terlalu gitu. Oke. Udah gue buka paketnya. Sekarang kita beralih ke 3 produk dari Morris ini. Gila sih, dulu gue sempet pas awal-awal gue bikin video, sempet ada yang bilang kalau penikmat wangian di Indonesia harus nyobain Morris, karena udah eksis dari zaman dahulu kala dan gue belum pernah nyoba Morris. Terus gue belilah Morris, salah satunya yang ada bunga, terus habis itu warnanya ungu, karena gue suka ungu. Ternyata gue nggak begitu suka. So pencarian gue seputar wangian Morris diawali dengan yang tidak baik, dan akhirnya ya udah gue males gitu. Nah sekarang gue pas ngeliat ini kemasannya tuh yang kayak pocket yang kecil, yang kotak gitu, kayak kotak apa ya bilangnya,
ya gitu sih. Kayak kotak sanitizer ada juga sih yang kotaknya kayak gini gitu. Jadi yang emang buat di spray sedikit. Ini ada yang Morris Care Moisturizing and Cleansing Hand Spray, ini ada 18 ml. Terus kalau yang Morris Pocket Perfume I'm Superman, ini ada berapa mili kah kamu? Nggak tahu. Oh, 18 mil, 18 mil. Netnya 18 mil. Gue rasa sama sih semuanya 18 mil. Terus ininya, klaimnya ini adalah a strong and long lasting fragrance. Ada catok MUI-nya, terus habis itu ada expired date-nya. Terus penjelasannya tuh di belakangnya tuh very detail. Kelihatan kah? Kayak gini. Sama sih, yang biru dan yang merah penjelasannya sama. Ini nggak tahu dia kerja sama DC or gimana. Intinya ini adalah dua yang edisi DC. Gue kayaknya masih ada satu lagi ya, gue lupa deh. Kayaknya ya akhirnya gue ngambil yang dua inilah intinya. I'm Wonder Woman and I'm Superman. Ini dia klaim juga di depan tuh kalau ini pocket perfume yang 3 kali more perfume, 250 sprays gitu intinya. Nih di sini ada tulisannya, oke? 3 kali more perfume. What do you mean? Extra? No, I don't know. Kita mulai. Gue rasa ya yang I'm Wonder Woman ini di marketingnya buat cewek, I'm Superman di marketingnya buat cowok. Tapi seperti yang pada tahu, gue itu gak peduli mau parfum cowok mau parfum cewek. Kalau gue suka, kalau menurut gue enak ya gue pakai aja. Gue mulai dari aroma yang buat cowok dulu deh. Biasanya cowok freshy soalnya gitu. Dia ada aplikasinya juga di App Store dan Google Play. Gue nggak tahu aplikasinya apa. Terus dia ada bukaannya kayak buat apa ya, sikat gigi biasanya gitu. Ini bisa dibuka gini. Terus gue buka. Jang. Kotaknya plastik hitam gitu. Terus ada penjelasannya di belakang kayak gini. Pocrot. Iya, gue tuh jatuhin mulu ya. Ya sudahlah ya, kita sing-singkan lengan baju dulu. I'm Superman. Kayak kita spray. Sprayernya lumayan sih. Ada luka di punggung tangan gue, ada sedikit kayak luka gitu, entah kenapa. Jadi agak-agak perih-perih gimana gitu ya. Lucu loh aromanya. Agak musky. Freshy yang enak dan berasa tetap ada alkoholnya dan ya sintetiknya udah pasti. Tapi ini lumayan loh untuk harganya. Nanti bakalan gue cek lagi. Mudah-mudahan plastiknya masih ada. Di plastiknya masih ada bondnya gitu. Sedikit ada berkesan floral. Ini menurut gue aromanya tuh masuknya ke klasifikasi kayak aromatic freshy gitu loh. Nggak ngebosenin, nggak yang freshy yang jeruk doang, nggak juga yang marine accord berlebihan, nggak freshy yang terlalu kesannya tuh lo pengen nunjukin gue cowok yang seger, yang keren, yang cool, whatever, padahal judulnya I'm Superman. Tapi lebih kayak sisi ya, gue ganteng, gue keren, tapi gue santuy gitu. Gimana sih? Enak kok, beneran. Ada sisi floralnya, sedikit dusty, sedikit musky gitu ya. Keren, oke kok. Gue nggak tahu nih ada full bottle-nya atau enggak, atau emang dia cuman ngeluarin tipe yang kayak gini. Gue belum pernah sebelumnya pakai yang kayak gini. Gue tahu sih sebelum-sebelumnya ada juga yang ngeluarin yang tipe-tipe kayak gini, tapi gue belum pernah beli. This is my first time. Dan gue nggak bisa ngomong juga staying powernya. Iya, lately gue sering banget bikin video haul and first impression, dan sorry banget gue nggak bisa kasih tahu SPL-nya. Mungkin kalau emang ada update bakalan gue taruh di description box pada saat gue udah tahu SPL-nya. Oke loh, ini oke. Nggak floral, ada kayak hint of floral, tapi nggak yang aroma floral banget. Tetap keluarnya tuh freshy, aromatic. Kalau dibilang oriental nggak juga. Ada
ada sitrusinya juga, tapi sitrusinya tuh bukan juga yang terlalu bitter, bukan juga yang terlalu lemon, zesty lemon. Endul menurut gue, Endulita Margarita Baby. Ini yang berikutnya, yang kedua, I'm Wonder Woman. Oke, sama kemasannya tuh, belakangnya tuh ada catok ininya apa, MUI-nya. Terus manufactured by Aroma Prima Livindo. Iya, BTW, iya kali ini gue produk bener-bener gue beli sendiri, ya walaupun nggak merubah pendapat gue, cuman gue keingetan aja karena salah seorang barista gue bilang, ibu niat banget sih beli parfum sendiri gitu, nggak nunggu di endorse aja atau nggak nunggu dikirimin aja atau apa. Ya karena pada dasarnya gue nge-review parfum dari dulu bukan ngeharap dikirimin parfum, bukan mengharap endorsan, tapi kalau emang dikirimin ya alhamdulillah gitu. Terus itu juga nggak bakalan ngerubah pendapat gue gimana, apa yang kritik dan saran dan masukan akan tetap gue sampaikan. So ya, dan menurut gue ini menarik gitu, karena gampang banget diperoleh, gampang banget dapetin ya di Alfa. Tapi ya gue nggak tahu ya kalau ternyata banyak yang suka terus sold out, ya maaf aja gitu. Ini masih enak. Oke, next, I'm Wonder Woman. Duh, ini ada bekas luka juga, kok jadi ngeri, baliknya aja deh. Oke. Apa ini? Kayak ada sweet fruity di openingnya tuh, kayak either itu nektarin gitu loh, kayak entah peach or lychee bukan nektarin sih, kayak plum, sesuatu buah yang mateng gitu, buah yang manis mateng tapi masih segar, ketemu dengan aroma bunga yang tebal. Ini aroma kayak gini nih zaman dulu gue sering sniff, entah dari parfum-parfum dari Avon or nggak tahu apa dari Revlon, tapi zaman dulu tuh beberapa kali saya di parfum-parfum vintage. Sekarang di koleksi gue nggak bisa ngepinpoint, tapi kayak sering aja gue dapat whiff kayak gini. Manisnya juga enak. Buat cowok-cowok mungkin ini ya masih berkesan agak sedikit lebih feminin, sementara yang I'm Superman-nya ini lebih unisex berkesannya karena it's freshy gitu loh. Kalau ini lebih manis dan somehow entah hidung gue yang somplak atau gimana, ini langsung ngilang aroma yang tadi yang tebel di depan tuh. Baru berapa menit di hidung gue tuh langsung mana nih aroma bunga yang tadi tebel di hidung gue. Langsung berasa kayak berkesan sabun kayak agak soapy sedikit, tapi sabun yang bernuansa bunga. Ada bunganya, terus sweetnessnya juga udah mulai turun. Kalau gue sih untuk hari-hari dan berkesan lebih istilahnya upscale atau lebih mewahnya atau lebih nggak sesuai dengan harga pasarannya, gue lebih milih si I'm Superman daripada si Morris yang I'm Wonder Woman. Kalau yang ini masih berasa kayak blendingannya tuh kayak terlalu nyampur jadi satu jadinya, tapi bukan yang blendingan yang smooth, tapi kayak ngilang aja gitu, kayak di hidung gue kayak meh gitu, kurang nyaman aja gitu. Jadi kalau dari dua ini gue ngambilnya yang I'm Superman. Oke, yang maksudnya kayak layak untuk gue kepoin lebih lanjut. Oke, the next one ini adalah Fresh and Clean Morris Care yang kayak gini. Lucu sih, maksudnya pada saat pandemi ini akhirnya banyak banget di pasaran produk-produk yang memang diperuntukkan untuk menjaga higienitas. Dan sebenarnya gue berencana pengen banget ngobrolin seputar higienitas tapi khusus untuk cewek-cewek. Nanti deh, pengen sih karena banyak hal yang juga pengen gue obrolin. Terus mungkin untuk obrolan yang lain, kalau dulu kan gue ngobrolin Jumat wangi gitu ya, jadi parfum-parfum mostly cuman di hari Jumat gitu, atau kadang di weekend pada saat gue punya waktu.
Nah, gue pengen sekarang karena ya gue lagi keponya tentang wangian, mungkin di hari-hari tertentu gue pengen ngebahas obrolan yang lain. Jadi buat cowok-cowok atau apa ya, atau orang-orang yang tidak tertarik dengan tema-tema selain fragrance ya, untuk hari itu di skip aja gitu. Oke, ini gue udah berhasil bukanya agak PR ya. Gue berharap dia tuh tadi stiker atasnya tuh dari semacam apa, kayak isolasi yang transparan gitu, yang gampang dibukanya, nggak belepotan kayak gini, agak ribet gitu, ngelihatnya jelek gitu tuh ngeklepekinnya. Terus ini kembali ada catok MUI-nya, terus ya bahan utamanya adalah alkohol denat, terus ada fragrance-nya juga, ada glycerin-nya juga. Oke, kita cobain fragrance-nya kayak apakah wanginya. Berapa spray sih? Dia ada aturannya nggak? Ini dia bilang 250 spray juga dalam satu kotak ini. Semprotkan ke telapak tangan, ratakan ke seluruh permukaan tangan, usap hingga kering. Baiklah, nggak disebutin. Oke. Ini alkoholnya bener-bener kayak gue nyium kalau gue bikin sendiri alkohol yang alkohol based hand sanitizer yang encer gitu. Masih berasa banget alkoholnya. Nggak begitu berasa kayak kalau biasanya gue bikin campurnya aloe vera. Kalau ini dia kemungkinan pakai glycerin, jadi tetap aroma yang lebih intens adalah aroma alkohol. Dan mungkin ini karena bukan yang ada rasa-rasa alias belum yang ada aroma apa. Jadi ini very basic, aromanya nggak ada yang aroma yang nonjol. Cuman berasa di hidung gue tuh aroma alkohol yang ngegerak, terus dingin di tangannya, nggak lengket. Ya lumayan sih, enak buat hand sanitizer gitu. So itu dia unboxing gue, hiduan awal gue, impresi di hiduan awal gue, dan seru aja gitu di pasaran, di di wangian drugstore atau di wangian minimarket keluar yang lucu-lucu. Nanti kalau gue dapat linknya di online bakalan gue share kalau emang lo nggak mau keluar untuk membelinya. Tapi kalau mau keluar ya pertimbangkan sendiri. Oke, I think that's all. Gue pengen ganti baju dulu, gue pengen bersih-bersih dulu. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye!